Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kembali Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia. Kemudian kita bisa duduk sejenak dalam majelis ini dalam rangka kita bertafakuh dalam agama ini, berbekal diri, menuntut ilmu, sehingga agama kita benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan dan petunjuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Ucapan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah tauhid. Masuk kita pada kaidah yang kedua dari kaidah tauhid asma dan sifat. Kaidah yang pertama dari bab ini adalah la majalil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal di dalam perkara gaib. Artinya dalam urusan gaib itu akal tidak punya bagian. Yang menjadi patokan adalah dalil. Perkara-perkara gaib yang menjadi standarnya adalah dalil. Maka tidak ada orang yang bicara tentang perkara gaib, ya, tentang kematian, tentang alam barzah dan seterusnya, sampai tentang surga dan neraka, kecuali berdasarkan dalil, ya, yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua atau kaidah yang kedua tentang bab asma dan sifat adalah kullu fahmin fil asma'i was sifat ala khilafi fahmi salafis salih fil babil asma' was sifat fa batil. Setiap pemahaman di dalam asma dan sifat menyelisihi pemahamannya para as-salafus salih di dalam bab ini, maka pemahaman itu batil. Ya, setiap pemahaman di dalam bab asma dan sifat menyelisihi pemahaman as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, maka pemahaman itu batil. Dengan tegas Syekh Khalid As-Suaidan mengatakan, wa hadhihi qa'idatun muttafaqun 'alaiha baina ahli ilmi rahimahumullah taala. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ya, maksudnya apa? Maksud daripada ahlul ilmi di sini wa ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini kaidah yang memang telah disepakati oleh mereka. Setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman as-salafus salih di dalam bab asma dan sifat,
maka pemahaman itu batil. Lalu beliau menguatkan bahwa akidah kita ini dasarnya satu, alla na'khudhaha illa minal kitabi was sunnah. Bahwa akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah diambil dari sumber yang lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau ada yang bertanya apa sumber akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan hadis, itu yang kita ambil. Nah, yang kedua, akidah ini alla nafhama adillatal kitab was sunnal aqadiyah illa ala fahmi salaf as-salih. Nah, tidaklah kita memahami dalil-dalil tadi, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, tidaklah kita pahami melainkan ya di atas pemahaman para salaf. Kenapa? Karena nanti kelompok-kelompok yang menyisi kelompok Ahlus Sunnah dalilnya juga di Al-Quran dan Sunnah. Paham ya? Masing-masing dari kelompok-kelompok yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia juga punya dalil bersandar kepada Al-Quran, juga bersandar kepada hadis Nabi. Tetapi pada bagian kedua ini mereka tidak berangkat seperti mana yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil benar, ya, dalilnya benar, tapi mereka memahaminya tidak seperti dipahami oleh as-salaf as-salih. Jelas Pak Yogi? Jadi kalau akidah ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman as-salaf as-salih. Itu pemahamannya harus mengikut mereka. Apa yang mereka fahami dari ayat dan hadis Nabi, kita pahami seperti itu. Fala nadkhul fi hadzal bab muta'awwilina bi ara'ina wa lam tawahhimina bi ahwa'ina. Kita tidak boleh masuk di dalam bab asma dan sifat dengan mentakwil, ya, dengan masuk dengan mentakwil takwilnya. Walau nuqaddim uqulana 'ala al-nuqul. Kita tidak mendahulukan akal atas an-naqal. Tidak kita dahulukan akal kita atas an-naqal. Wala 'ala fahmi salaf. Dan juga kita tidak mendahulukan akal kita dari pemahaman as-salaf. Maka itu ambillah kaidah ini, kata Syekhul As-Suaidan, al-fahmu fi adillatil aqidati tauqifiyun. Memahami dalil akidah itu tauqifi. Bayangkan apa tauqifi? La yajuzul ijtihadu fi. Tidak boleh kita beristihad. Di dalam dalil akidah, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul dan dipahami oleh para sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in, kita pahami seperti itu. Boleh ijtihad. Contoh kata beliau, wa jaa rabbuk, Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuk, datanglah Rabbmu. Nah, di sini kata Syekh, la yajuzu laka an tajtahid fi fahmik. Tak boleh kamu beristihad dalam pemahaman kamu. Kenapa? Karena ijtihad ya di dalam bab ini tidak ada. Li'annal faham tauqifi. Pemahaman dalam ayat ini tauqifi. Madza fahima as-sahabah? Apa yang dipahami oleh sahabat tentang ayat ini? Ya, apa yang kata mereka? Apa yang disebutkan oleh mereka? Mereka mengatakan annahu maji'un haqiqiyyun la'ikun bijalalihi wa 'azamatihi. Datang di sini itu datang hakiki, yang layak bagi Allah, yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Jangan kalian pahami dengan datangnya manusia ya ke sekolahnya, ke kantornya, ke rumahnya, ke tempat-tempat lain. Jangan. Datang di sini adalah datang yang disebut adalah waja'a maji'un haqiqiyyun la'iqun bijalalihi wa 'azamatihi. Idza la yaliqu fiha al-ijtihad. Tidak pantas kita berijtihad di situ. Lau fahimta hadhihi al-ayah fahman mukhalifan li fahmi as-salaf, andaikan engkau memahami ayat ini menyelisih pemahaman para salaf,
maka pemahaman kamu itu batil, kata Syekh Walid As-Suaidan. Kenapa? Lianna kulla fahmin, setiap pemahaman, fi adillatil asma' was sifat, pada dalil yang berbicara tentang asma' dan sifat, ala khilafi fahmi salaf fahuwa batil. Itu kaidahnya. Ambil kaidah ini baik-baik. Di dalam bab kaidah kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dikatakan oleh para as-salaf itu yang kita pakai. Para as-salaf di dalam asma dan sifat, mereka punya kaidah al-isbat, ya, ma asbatallahu li nafsi, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa nafiya ma nafallahu an, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Jelas, mudah, simple kaidahnya. Kita tidak perlu mencari ta'wilan, apa sih makna daripada waja'a rabbuk. Tak perlu kita mencari ta'wilnya. Sudah dijelaskan oleh para ulama, dan mereka orang-orang telah dijamin dari Nabi SAW dengan jaminan khairul qurun. Mereka lah ikutan kita dan mereka lah panutan kita. Makanya di antara ungkapan para ulama, alaika bi atharin minas salaf, alaika bi atharin min salaf, pegang itu apa yang dikatakan oleh para as-salaf. Iyyaka wa ra'ar rijal, iyyaka wa ara'ar rijal, jauhilah ya logika orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, ya, meskipun mereka menghiasinya dengan kata-kata, logika dalam bab ini tidak dipakai. Bagi tak bisa. Pahami seperti yang dipahami oleh as-salaf. Wa in rafadakan nas, meski kau ditolak oleh orang, pegang apa yang disebut oleh mereka. Wa meskipun orang memusuhimu, membencimu, ya, meninggalkanmu, tidak masalah. Ya, pegang baik-baik apa yang dikatakan oleh mereka. Meskipun ungkapan dengan logika, retorika yang hebat, tak perlu kita ya terpedaya dengan itu. Oleh karenanya, wallahil azim, kata Syekh, la yastati'il insan ay yantaf'il intifa' al-kamil bi kitabillah. Demi Allah, seseorang tidak akan mampu mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim illa idza fahimahu ala fahmi salafis salih. Kita semua pengen mengambil faedah dari Al-Qur'anul Karim, tapi tidak akan bisa kita menambil faedah dari Al-Quranul Karim kecuali dengan pemahaman para as-salaf. Bal innaka law fahimta ayat ala khilafi fahmi as-salaf fa innaka wa in dzakarta fi darsika alfa marrah, kau sebutkan ayat Al-Quran, kau ulang-ulang ayat Al-Quran, tapi yang engkau sampaikan itu tidak seperti dipahami para as-salaf. 1000 kali pun kau ulang dalam majlismu ayat itu, fa anta kazzab, kata Syekh Walid, fa anta kazzab mastadlalta bil Quran, kau tidak berdalil dengan Al-Quran. Ya. La yastati'ul insan yantafi' bil Quran illa idza fahimahu ala fahmi salaf salih. Diulang sekali lagi sama beliau, tidak akan bisa seseorang mengambil faedah dari Al-Quranul Karim kecuali berdasarkan pemahaman para salaf. Dan apa yang kau sampaikan, wala yuktab indallahi annaka mustadilun bil Quran, engkau tidak dicat di sisi Allah bahwa engkau berdalil dengan Al-Quran. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu laysa kullu man qala Allah yakunu musiban fil istidlal. Kaidah, tidak setiap orang yang mengatakan apa kata Allah benar di dalam pengambilan dalilnya, di dalam istidlalnya. Nah, disinilah kata Syekh, kita punya dua hal, kita punya dua keadaan atau dua perkara. Yang pertama dalil, yang kedua tanzil. Dalil itu adalah Al-Quran, tanzil itu adalah pemahaman dan makna. Dalil dan at-tanzil. Dalil itu Al-Quran, sedangkan tanzil itu adalah maknanya, pemahamannya. Maka kata Syekh, falaisa kullu man asabat dalil asabat tanzil. Tidak setiap yang benar memakai dalil
benar di dalam pemahaman maknanya, benar di dalam meletakkan maknanya. Saya ulangi, kita punya dua ya hal. Yang pertama dalil dan tanzil. Dalil itu Al-Quran dan tanzil itu adalah makna. Tidak setiap yang benar menggunakan dalil benar di dalam memaknainya. Saya ulangi, tidak setiap yang benar ya memakai Al-Quran, ya, tidak setiap yang memakai Al-Quran benar dalam meletakkan maknanya. Walidzalika, buktinya apa? Al-Khawarij. Orang Khawarij, bukankah mereka berdalil dengan Al-Quran dalam membunuh kaum muslimin? Ya kan? Khawarij, mereka dalilnya Al-Quranul Karim ya. Mereka benar di dalam dalil, tetapi salah di dalam tanzil, di dalam meletakkan maknanya ya. Fal-Quran, kata Syekh, lam ya'ti bimujarrad dalil. Al-Quran itu tidak hanya datang diturunkan Allah untuk dipakai sebagai dalil ya, wa innama ja'a lidilalati at-tanawwut tanzil. Tapi Al-Quran datang untuk memberikan ya petunjuk dan pemahaman. Faman asaba fid dilalah wa akhta'a fit tanzil fama akhadha bil Quran. Orang yang salah di dalam mengambil dalil dan salah di dalam meletakkan makna ya, faman asaba fid dilalah, orang yang benar di dalam mengambil dalil tapi salah di dalam meletakkan maknanya, fama akhadha bil Quran, maka itu orang tidak dianggap mengambil Al-Quran dan tidak dianggap berpegang kepada Al-Quran. La yusaful insan bi annahu amilun bil Quran illa idza akhadhahu dalalatan wa tanzila. Seseorang tidak disebut mengamalkan Al-Quran kecuali dia benar di dalam berdalil, di dalam meletakkan makna dalil. Itu lagi. Orang berdalil Al-Quran juga. Ahlu bid'ah dalilnya Al-Quran juga. Ya, bahkan hadis Nabi juga. Tapi meletakkan dalil itu bukan pada posisinya. Menempatkan dalil itu tidak pada tempatnya. Maka siapa yang berdalil dengan Al-Quran tapi salah di dalam menetapkan maknanya, maka kata Syekh, fama akhadha bil Quran, maka dia tidak dianggap berdalil kepada Al-Quran. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kata Syekh, fa idza qulta wa jaa rabbuk al-maji' dalam ayat ini, bila mana engkau artikan sebagai as-sawab, iradatus sawab, ya, fa naqulu ma akhadha bil Quran. Kau katakan itu ya, pahala ya, ingin memberikan ingin pahala, maka ini bukanlah makna yang benar dan engkau tidak mengambil Al-Quran. Engkau belum benar-benar engkau tidak mengambil Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena dalilnya benar tapi kamu salah di dalam meletakkan maknanya. Fa idzan man arada ay ya'khudha bil Quran haqiqatan, dan siapa yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran, mengimani Al-Quran, fal wajib alaihi amran, maka wajib untuk mengikuti dua hal ini. Istadilla bi alfazi, berdalil dengan lafaz-lafaz Al-Quran, wa ayyusiba fi tanzilati, dan benar di dalam memaknai ayat-ayatnya. Jelas ya? Dan kaidah ini, barang siapa yang ingin disebut atau siapa yang benar-benar ingin berpegang dengan Al-Quranul Karim, maka wajib memperhatikan dua hal ini, pahami dalil, pakai dalilnya, dan kemudian letakkan maknanya dengan makna yang benar. Bagaimana cara kita agar ini benar atau tidak benar? Caranya lihat pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Apa kata mereka tentang ayat ini, pakai. Itu yang harus kita lakukan. La ijtihada fi fahmiha, dan tidak ada ijtihad. Nah, contoh yang kedua disebutkan oleh Syekh, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat yang sering diulang-ulang dalam bab ini. Pemahaman di sini tauqifi. Jangan engkau ikuti jalan selain jalan ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ikuti jalan-jalan
yang menggunakan logika, akal di dalam memahami ayat ini. Keinginan orang ingin mentanzi Allah tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi memahaminya bukan dengan cara dipahami oleh as-salaf, maka dia akan terjebak dengan kesalahan yang lain. Jelas? Pak Ali ya, jelas ya? Jadi orang yang ingin atau memahami ayat ini dengan tidak dipahami seperti dipahami para salaf, keinginan mereka ya mulia, ingin mentanzi Allah, mensucikan Allah, tidak mensifati Allah dengan makhluk, tapi karena salah memahaminya maka dia terjebak dengan kesalahan yang lain. Ya. Kita mengatakan Allah di atas aras, Allah sendiri yang mengatakan itu. Kita mengatakan Allah di atas aras, Nabi SAW dan para sahabatnya memahami seperti itu. Oleh ikhwafillah, iyyaka an tattabi' ghaira sabil mu'minin fi fahmihim. Jangan ikuti ya jalan selain orang-orang beriman di dalam memahami ayat ini. Fahum akmalul ummah fuhuman wa a'maquha ilman. Para as-salaf adalah orang yang paling sempurna pemahamannya, yang paling dalam ilmunya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, ada ungkapan misalnya begini, kenapa sih kalian harus mengharuskan kami, mewajibkan kami memahami apa yang dipahami oleh mereka ya, tentang bab ini? Kita sudah berada pada generasi-generasi ya abad yang ke-20 misalnya. Kenapa sih kalian memaksa kami untuk memahami ini seperti pemahaman para sahabat Muhajirin dan Ansar? Bukankah mereka ini orang-orang yang sempit di dalam memahami, yang tidak luas di dalam menyikapi sesuatu? Nah, terkadang ini muncul ini. Ini adalah syubhat. Ini adalah kalimat yang seakan-akan indah tapi menyesatkan. Tidak tahukah kamu wahai saudaraku bahwa para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, mereka orang telah mendapatkan legalitas ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mendapatkan jaminan. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ingin mengamalkan sunnah, maka amalkanlah sunnahnya para ya, sahabat yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia. Mereka ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat bahwa jika kita mendengarkan kalimat-kalimat tadi, kata Syekh, hadhi da'watul iblisah wa zukhrafa syaitaniyah. Hadhi da'wa iblisiyah wa zukhrafa syaitaniyah. Ini adalah ya dakwahnya iblis dan perkataan-perkataan yang syaitan ya. Yuradu minal wusul bil istidlal bil al-batil ila al-kitab was sunnah. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, mereka ini ingin menjauhkan orang dari kebenaran, menjauhkan orang dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kita dalam hidup ini, wabil khusus dalam memahami agama ini, tidak ada cara kecuali harus kembali kepada pemahaman mereka dalam bab agama, di dalam bab agama ini, karena mereka ini orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keselamatan, dan insyaallah mereka orang-orang yang ya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian banyak contoh-contoh di sekolah Syekh. Bukankah misalnya orang-orang sufi ya dalilnya Al-Qur'anul Karim, bolehnya kita beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, kemudian kepada selain Allah di kuburannya, dalilnya Al-Qur'anul Karim juga. An-Nisa 64, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul ya. Kemudian orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk ya, dalil juga mereka mengambil dari Al-Quranul Karim, ma ya'tihi min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Nah, ini semua adalah dalil-dalil Al-Quran yang kemudian mereka salah di dalam menempati makna daripada dalil-dalil tersebut. Maka oleh karena itu ikhwafillah, akidah kita ya, sumbernya adalah
Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita memahaminya seperti apa yang dipahami oleh para as-salafus salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan tidak melenceng dalam agama ini, wal khusus dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka sekali lagi kaidah ini kita ulang, setiap pemahaman yang menyelisihi ya pemahaman as-salafus salih di dalam bab asma dan sifat, maka pemahaman itu batil. Yang mengatakan Syekh Khalid As-Suaidan, inilah kaidah yang mesti kita pegang. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kepada kita amal di dalam hidup ini. Masih ada beberapa penjelasan beliau tentang kaidah ini ya, seperti kullu fahamin arid fahm salaf fi adillatil i'tiqad fa innahu batil. Setiap pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman salaf di dalam bab pendalilan akidah, maka itu batil. Dan ada beberapa contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau juga tentang hal ini ya, beberapa sekte-sekte yang menyimpang di dalam asma dan sifat ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi merupakan sudah cukup untuk kita ambil pelajaran dan kita bisa memahami kaidah ini dan bisa kita pegang apa yang disampaikan oleh beliau, sehingga apa yang Allah sebutkan tentang nama-nama dan sifatnya kita benar di dalam memahaminya. Wabillahi taufik ya, wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara